Oke, selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh pendengar setia acara Through the Bible. Acara yang bertujuan untuk membahas Alkitab, seluruh kitab perjanjian baru dari Injil Matius hingga kitab Wahyu. Ya. Hari ini Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin. Kita akan bersama-sama membahas Filipi pasal 4. Filipi pasal 4, Filipi pasal 4. Oke, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu ya Bapa, agar kami dapat mempelajari firman-Mu dengan baik, agar kami dapat memahami isinya, agar hidup kami dapat disesuaikan dengan firman-Mu, agar kami hidup sesuai kehendak-Mu dan penuh dengan sukacita yang Kau ingin berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakan Filipi pasal 4. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Aku sendiri tahu juga. Kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu.
Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Iya, oke. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Filipi pasal 4 adalah bagian dari surat Filipi yang sangat personal, ya, sangat personal sekali. Menyinggung nama-nama, menyinggung masalah pemberian, materi, dan lain sebagainya. Karena di pasal 3, ya, Rasul Paulus sudah berbicara tentang bagaimana keinginan hatinya, yang adalah hanya untuk mengenal Yesus Kristus semakin dalam dan semakin dalam. Di pasal 2, Rasul Paulus sudah berbicara bagaimana mencontoh Tuhan Yesus yang rendah hati, yang setara dengan Allah, yang sebenarnya adalah rupa Allah itu sendiri, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu patut dipertahankan, melainkan memilih, ya, merendahkan hati menjadi manusia. Dan di pasal 1, Rasul Paulus sudah berbicara tentang pemberitaan Injil, diselamatkan oleh Injil, dan kerinduannya hanya memberitakan Injil. Kalau hidup, ya, adalah untuk Kristus, kalau mati itu untung. Nah, di pasal 4 ini, ya, di pasal 4 di sini, ya, menyinggung masalah hubungan antar jemaat secara pribadi. Eudia ku nasihati, dan Sinteke, ya, ku nasihati. Ini adalah 2 orang saudari di Filipi, ya, karena pronounnya itu adalah feminim, ya, jadi itu adalah wanita, ya, wanita. Eudia ku nasihati dan Sinteke ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan, ya. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Rupanya, ya, ada, ya, kelas, ya, sedikit ketidakcocokan antara Eudia dan Sinteke. Ini jelas bukan masalah doktrinal, karena jikalau masalah doktrinal, pasti Rasul Paulus sudah menuliskannya dan sudah menasihati sebenarnya yang mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi ini bukan masalah doktrinal, tetapi sangat mungkin ini adalah masalah kepribadian, ya, masalah kepribadian yang berbeda, dan, ya, bukan masalah yang sangat besar, tetapi jikalau di jemaat ada perselisihan, ada, ya, sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik, maka, ya, itu kurang baik rasanya, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai satu jemaat, maka harus ada kesehatian, ya. Harus ada kesehatian. Jadi tidak boleh ada pertentangan, ya, sedikit pun, ya. Jadi harap kita yang jadi jemaat, ya, jadi kita kasih tahu kepada orang-orang yang, ya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan satu dengan yang lain, ya. Ada, ya, perselisihan kalau di dalam jemaat, itu tidak baik, ya.
itu biasanya ya dari api yang kecil ya bisa menjalar menjadi api yang besar ya. Nah, oleh sebab itu ya kita perlu ya berhati-hati ya. Di sini Rasul Paulus menasihati ya Euodia dan Sinteke ya supaya mereka sehati sepikir. Bahkan di ayat yang ketiga Rasul Paulus meminta supaya Sunsugos ya, temanku yang setia ya, tolonglah mereka. Sangat mungkin ya Sunsugos ini kalau dia bukan diaken, mungkin dia adalah gembala ya. Artinya setidaknya dia di situ adalah orang yang cukup terpandang. Dia adalah orang yang ya cukup berwibawa sehingga Rasul Paulus meminta supaya Sunsugos ya menasehati ya atau menolong ya Euodia ya dan Sinteke ya. Karena jikalau keduanya itu dibawa untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mengesampingkan ya keegoisan ya, lebih mengutamakan ya, kepentingan jemaat, kepentingan Tuhan, maka segala pertentangan akan sirna, ya, akan selesai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada dua orang bertentangan di dalam jemaat, ya maka sudah jelas bahwa pasti kedua-duanya ini kurang mengasihi Tuhan, ya, atau kurang mengasihi jemaat, sehingga bisa terjadi hal yang demikian. Jikalau salah satunya mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat sedemikian rupa, maka tidak akan terjadi hal yang demikian. Ya, yang lebih mengasihi Tuhan akan memilih mengalah. Ya, yang lebih mengasihi jemaat, menjaga kemuliaan jemaat, akan memilih untuk ya lebih baik ya damai atau lebih baik mengalah daripada ada hal-hal yang tidak baik yang bisa menghambat pertumbuhan jemaat. Sunsugos diminta untuk menolong mereka. Ya karena mereka katanya ini Euodia dan Sinteke ya telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya Euodia dan Sinteke bukan anggota jemaat biasa. Justru mereka adalah pelayan-pelayan, orang yang giat membantu di dalam jemaat. Ya, memang biasanya anggota jemaat biasa itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah orang-orang yang giat melayani. Karena giat melayani, jadi sekali ya fokusnya meleset, sekali terjadi keegoisan, maka pelayanan itu akan ini bergeser dari untuk kemuliaan jemaat menjadi kemuliaan pribadi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ketika kita melayani Tuhan ya, kita harus selalu fokusnya itu selalu tune in gitu ya. Nah, jadi seperti radio ini ya, kalau radionya sudah agak tua ya, walaupun kita sudah posisikan di AM 828 ini radio berita klasik, tapi lama-lama bergeser dia, lama-lama bisa bergeser kok, jadi bunyinya kresek lagi gitu. Itu perlu di tune in lagi gitu ya, diatur kembali gitu. Jadi di dalam kita melayani Tuhan juga demikian, pendengar sekalian ya. Sering-sering kita harus periksa motivasi kita, sering-sering kita harus cek gitu ya, apakah masih tune in untuk kemuliaan Tuhan dan kemuliaan jemaat. Kalau dia bergeser menjadi loh kok ada bunyi-bunyi lain lagi gitu ya, enggak ada bunyi ini ya, siaran radio lain gitu, itu berarti ada geser gitu ya, geser, kita tune in lagi gitu. Jadi kalau terjadi hal-hal ya timbul keegoisan di dalam diri kita ya, untuk menggeser fokusnya dari untuk jemaat menjadi untuk kita, nah itu sudah mulai bisa gawat ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita selalu cek demikian. Nah, mereka ini Euodia dan Sinteke adalah pelayan Tuhan rupanya, tetapi bukan pengkhotbah di dalam jemaat, jelas ya, dan bukan pemimpin pujian di dalam jemaat, karena Rasul Paulus tidak mungkin melakukan
melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang dia tuliskan, baik di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 ya, bahwa wanita tidak boleh memimpin laki-laki. Nah, Eudia dan Sinteke, Febe dan banyak itu wanita-wanita, mereka katanya melayani ya. Melayani apa? Oh ya, melayani banyak ya. Mereka bisa melayani dalam ini ya, mungkin zaman dulu tidak ada coaster ya, menyiapkan ruang kebaktian ya toh. Oh banyak sekali ya yang sekarang bisa dikerjakan ya, menyiapkan ini apa, karangan bunga atau apa begitu ya, banyak sekali ya, kebersihan banyak sekali ya. Nah, katanya mereka adalah kawan sekerjaku ya. Sun Tzu katanya sama seperti Clemens ya, kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Wah, ini nama-nama orang yang tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, Rasul Paulus sengaja menyinggung ini karena apa? Ya kalau Eudia dan Sinteke mau sama-sama kita masuk sorga ya, jangan sampai nanti di sorga terjadi pertentangan ya, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi perlu dihilangkan keegoisan ya. Kalau keegoisan kita masing-masing dihilangkan, maka ya tidak ada pertentangan. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Nah, kalau Anda terjadi pertentangan, ya sangat mungkin kalau bukan doktrinal maka itu adalah masalah ini yang kehidupan sehari-hari. Jadi hanya ada dua pertentangan ya. Saya selalu berkata bahwa ya kalau orang tidak suka kepada saya karena apa yang saya ajarkan, saya bersukacita. Tetapi jika orang tidak suka pada saya karena ya sifat saya yang egois dan lain sebagainya, itu saya sedih gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau orang tidak suka pada Anda karena apa, gitu ya? Karena apa? Kalau karena pengajaran, karena doktrin, ya, maka berbahagialah. Berarti Anda berdiri teguh di atas ya kebenaran. Dan kalau orang tidak suka pada Anda, pada pengajaran, pada doktrin Anda perlu cek juga ya, apakah doktrin kita sudah benar ya, sudah sungguh-sungguh ya, berdasarkan Alkitab dan berdasarkan akal sehat. Saya katakan dua hal ini ya. Dua hal ini untuk mengecek. Satu, akal sehat, kedua Alkitab ya. Jadi akal sehat dan Alkitab ini adalah sepasang alat kayak sepasang sepatu gitu ya. Itu harus dia berjalan sama-sama. Kalau bertentangan dengan akal sehat itu pasti tidak alkitabiah ya. Dan kalau dia alkitabiah mestinya ya selaras dengan akal sehat kita. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang keempat ya, akhirnya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan ya. Sekali lagi kukatakan ya, bersukacitalah. Wah, ayat ini enak sekali ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, nah Eudia dan Sinteke bagaimana bisa bersukacita, ya noh? Kalau ada pertentangan begitu. Oleh sebab itu ya, supaya kita bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, singkirkanlah segala hal-hal yang negatif ya. Kita bersukacita. Pasal 4 dari Filipi ini sungguh indah sekali ya. Kita disuruh bersukacita ya. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh ya. Urusan dosanya beres, ditanggung Tuhan Yesus Kristus ya, dan kemudian hidup dengan sekeliling kita ya, tidak ada beban dari dalam diri kita ya, kita oke aja semuanya gitu ya no? Nah inilah indahnya di dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini untuk kesaksian ya, kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang, terutama kebaikan jemaat ya, kemuliaan jemaat. Jadi kalau kita mau memuliakan jemaat, mau memuliakan Tuhan, kalau kita mau memuliakan Tuhan itu memuliakan apa? Kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita memuliakan jemaat. Bukan di jalan kita teriak-teriak, Tuhan Yesus saya mau memuliakan Engkau, atau nyanyi lagu yang syairnya memuliakan Tuhan. No. Ya, kita memuliakan Tuhan ya dengan memuliakan tubuhnya. Tubuhnya apa? Yaitu jemaat ya. Memuliakan Tuhan dengan memuliakan tubuhnya. Dan bagaimanakah cara memuliakan tubuhnya? Melakukan hal yang baik-baik demi
jemaat, ya, demi jemaat. Kalau Anda mau kasih duit sama orang, ya kasihkanlah, ya, demi jemaat, ya, jemaat yang mengasihi gitu. Oke, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, ya, betul, ya. Tiap-tiap hari Tuhan lebih dekat, ya. Tiap-tiap hari lebih dekat. Nah, kapan datang? Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, ya. Tetapi ya kita bisa melihat tanda-tanda, oh sudah dekat sekali gitu, ya. Makin dekat dan makin dekat. Ya kita tidak tahu persis kapan Tuhan datang, ya. Tetapi dari tanda-tandanya kita tahu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya kita harus siap-siap, ya. Sebab kalau Tuhan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinannya yang kita pergi duluan, kemungkinan yang kedua kita masih hidup Tuhan datang gitu. Jadi tidak ada persoalan, ya. Yang penting kita siap-siap saja gitu, ya. Bisa jadi hari ini kita pergi atau besok kita pergi atau Tuhan datang gitu. Jadi bisa duanya gitu. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah dekat, ya. Sejak zaman Rasul Paulus merasa Tuhan sudah dekat gitu. Kita hari ini juga Tuhan jauh lebih dekat lagi gitu, ya. Oleh sebab itulah maka kita harus, ya, makin hari makin memuliakan Tuhan dalam hidup kita, makin siaplah bertemu dengan Tuhan gitu. Kemudian ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya memang khawatir tidak menyelesaikan persoalan gitu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Jadi tidak usah khawatir, tetapi berdoalah, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya, mengucap syukur, ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anak-anak Allah boleh meminta kepada Bapa. Oh, mintalah, ya, mintalah. Tetapi, ya, apa yang kamu minta itu mencerminkan isi hatimu, siapa kamu, ya. Kamu anaknya model apa gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Apakah kita datang kepada Tuhan karena materi? Maka kita tiap hari minta materi, ya. Sudah punya sepeda motor mau minta mobil, sudah punya mobil mau minta pesawat nanti, ya. Jadi mau minta banyak sekali yang mau minta. Wah, tidak, ya. Datanglah dengan ucapan syukur, ya. Tuhan, mengucap syukur sudah ada sepeda motor, ya. Mengucap syukur sudah ada rumah walaupun kontrakan, ya. Mengucap syukur mempunyai apa, ya, attitude yang baik, itu sikap hati, ya, sikap hati yang baik di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepadanya karena kasih setianya, ya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kita datang kepadanya dengan mengucap syukur, Tuhan, ya, mengucap syukur ada makanan tiap hari, ya, mengucap syukur. Nah, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan senang, ya. Oh, Tuhan senang. Tuhan tidak mau orang yang bersungut-sungut, ya. Orang Israel bersungut-sungut dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, dihabisin sama Tuhan, ya. Jadi kita jangan bersungut-sungut, mengucap syukur dalam segala hal dan berusaha untuk memuliakan namanya, ya. Damai sejahtera, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Damai sejahtera Allah, ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, betul, ya. Akal budi kita jauh dari menjangkau, ya. Damai sejahtera Allah jauh dari menjangkau kondisi sorga. Kita hanya tahu segala sesuatu tentang sorga dari apa yang diilhamkan di dalam Alkitab, ya. Tidak ada orang yang pergi ke sorga dan turun lagi. Anda jangan percaya kalau ada orang yang saya tidak tahu apakah dia guyon apa dia bohong gitu, ya. Dia dibawa jalan-jalan ke sorga katanya, ya. Jadi bagaimana ini dibawa jalan-jalan ke sorga, ya? Kayak sorga itu tempat tur wisata aja. Nah, itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin, ya. Jadi itu hanya untuk membuat dirinya jadi keren gitu, ya. Bahwa dia ini di antara berjuta-juta hamba Tuhan. Wah, dia spesial. Yang lain tidak dibawa jalan-jalan, ya. Yang satu ini dibawa jalan-jalan. Nah,
Ya, jadi ini betul-betul lucu sebenarnya kalau kita mendengarnya itu ya. Kalau bagi saya itu lucu sekali gitu ya. Jadi itu bohong yang sangat ketahuan sekali bohongnya gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu banyak tentang sorga selain yang dinyatakan di dalam Alkitab ya. Kita bahkan tidak bisa mengenal Allah di luar Alkitab. Ya, kita tidak tahu ya. Yang kita tahu Allah kita adalah yang di dalam Alkitab gitu. Yang dinyatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab firman-Nya. Jadi dia memberitahukan segala sesuatu kepada kita dari Alkitab. Nah, kita mengenalnya dengan baik ya dari dalam Alkitab. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, sekarang di ayat yang ke-8 ya. Jadi akhirnya katanya ya. Ini masih menyangkut mengenai Euodia dan Sinteke ya. Jadi akhirnya ya, kalau kita mau baik di hadapan Tuhan, kalau kita mau memuliakan Tuhan, kalau kita mau memuliakan jemaat, kalau kita mau kerohanian kita sehat, dan kalau kita mau makin hari kita makin bertumbuh di dalam Tuhan, maka ayat yang ke-8 ini perlu sekali. Jadi akhirnya katanya saudara-saudara, semua yang benar, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya ya Rasul Paulus ingin supaya jemaat Filipi memahami bahwa ya tingkah laku kehidupan kita sehari-hari dan ya bahkan suasana hati semuanya itu dipengaruhi oleh pikiran kita, Apa yang kita pikirkan ya itu akan mempengaruhi perasaan kita. Dan perasaan kita akan mempengaruhi seluruh suasana hati kita dan bahkan mempengaruhi tingkah laku dan semua tindak tanduk kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kemana kita arahkan pikiran kita, maka ya itu akan membawa hidup kita ke arah itu. Jadi kita lihat sekarang ini ya, kita pikir apa ini? Pikir apa? Ya. Nah, mengenai kamu pikir apa sebenarnya sangat tergantung kepada kamu dengar apa dan kamu lihat apa, gitu loh. Kamu baca apa? Ya, kamu lihat apa sama dengan kamu baca apa, gitu. Nah, begini ya. Komputer itu kan ada perangkat keras dan perangkat lunaknya, hardware dan softwarenya. Hardwarenya itu jalan sesuai dengan softwarenya. Nah, softwarenya itu apa? Softwarenya ya tergantung yang dimasukkan ke dalam itu apa, gitu ya. Kalau dimasukkan itu adalah Windows Word misalnya, itu yang hanya bisa kerja itu. Tapi kalau Anda masukkan lagi Word Perfect, Anda masukkan Corel Draw, Anda masukkan banyak lagi yang lain, komputer dia akan kerja sesuai dengan apa yang dimasukkan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda? Dan pikiran Anda memikirkan hal itu, dan kemudian hal itu akan mempengaruhi seluruh hidup Anda. Nah, bagaimanakah cara seseorang masukkan sesuatu ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya? Anda tahu bagaimana caranya? Kalau di komputer ada disk drive-nya. Sekarang dibikinin yang kecil ya. Itu USB ya. USB-nya. Itu ini ya. Kecil gitu, lubang kecil masukin. Sekarang pakai flash disk kecil gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Cara memasukkan sesuatu ke dalam pikiran kita, Tuhan sudah kasih kita 2 kamera super mini mata kita. Mata kita itu kamera super mini itu ya. Wah, itu kamera yang paling canggih itu, kamera yang paling canggih ya. Segala sesuatu yang kita lihat di depan mata kita semuanya itu akan masuk direkam ke dalam otak kita. Dan Tuhan kasih kita 2 biji itu antena parabola kiri kanan telinga kita, ya, itu antena parabola. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua yang dilihat oleh kamera super mini dan semua yang dilihat antena yang ditangkap oleh antena parabola kita itu akan masuk ke dalam otak kita, akan direkam.
Oleh sebab itu hati-hatilah berbicara di depan anak-anakmu, ya. Nanti mereka dengar semuanya yang kamu omongkan, ya. Dan ya, anakmu mendengar apa dari tetangga, dari teman, dari saudara, sanak famili, itu yang akan tersimpan ke dalam hatinya. Apakah dia akan jadi baik atau tidak baik, itu dari apa yang dia lihat, dia saksikan semuanya itu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hatilah pakai matamu, ya. Jangan sembarangan lihat. Ya, nonton televisi, Anda tahu apa yang ditonton, ya. Itu akan membawa pengaruh yang sangat besar pada hidupmu. Apa yang kamu dengar, musik model apa yang kamu dengar. Nah, mengapa ini radio berita klasik? Lagu-lagu klasik adalah lagu-lagu yang the best, ya, the best. Saya katakan, ya. Ini ya lagu-lagu himne, ya. Kita mau Tuhan bersukacita mendengar lagu-lagu kita. Kita mau Tuhan senang. Nah, lagu model apa yang Tuhan senang? Anda tahu lagu model apa yang Tuhan senang? Oh, Tuhan senang lagu yang berbeda dari lagu dunia. Jangan memuji Tuhan dengan musik pop, ya, dengan irama pop. Irama pop itu irama untuk pacar-pacaran, ya. Itu irama yang jenaka itu, ya, jenaka, ya. Jatuh cinta katanya berjuta rasanya. Itu ya genitnya bukan main, ya. Jadi kemudian musik rock bagaimana? Oh, musik rock itu musik yang ini, ya, diciptakan untuk membangkitkan pembangkangan, terutama backbeatnya, ya. Musik rohani, musik himne itu ketukannya jatuh pada pertama, sedangkan musik rock sengaja dikaitkan, dicungkil sedikit untuk itu ketukan keduanya, gitu ya, dengan drum biasanya itu atau dengan bass, ya. Itu backbeatnya, kita sebut backbeatnya itu. Nah, itu backbeat itu, ya, memacu jantung kita dan untuk memunculkan ini sikap pembangkangan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di dalam Efesus pasal 5 dikatakan pujilah Tuhan dengan himnos, katanya. Jadi dengan ini himne itu asal katanya dari himnos yang di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-19 itu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya, apa yang kamu dengar, ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, dan itu akan mengoccupy, akan memakan tempat di dalam pikiranmu, dan itu akan menyebabkan engkau berpikir akan hal itu, dan itu akan mempengaruhi hidupmu. Tetapi Rasul Paulus berkata di sini, kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita memikirkan hal yang benar, ya, ya. Jangan yang salah-salah terus dipikirkan, ya. Pikirkan apa yang mulia, ya. Jangan yang durhaka, gitu, ya, yang kacau balau, gitu, ya. Nah, semua yang adil, jangan pikir mau curangin orang, gitu, ya. Jangan, ya. Semua yang suci, jangan yang kotor, yang najis. Pikirkan yang suci, ya. Semua yang manis, ya. Jangan yang susah, yang pahit-pahit, ya. Semua yang sedap didengar, jangan pikirkan yang tidak enak didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua yang baik yang patut dipuji orang, pikirkanlah semuanya itu. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sungguh sebuah nasihat yang sangat indah. Saya katakan bahwa jikalau engkau mau hidup baik di muka bumi ini, ikuti nasihat ini, ya. Arahkan pikiran Anda kepada hal-hal yang positif, ya. Hal-hal yang positif. Nah, kita tidak memuji Tuhan dengan lagu-lagu dunia. Tadi saya bilang iramanya jatuh cinta, ya, berjuta rasanya lah. Lalu kita puji Tuhan dengan irama yang sama, bahkan kata-katanya hampir sama, tidak ada pakai Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, dan pada siapa, nggak ada dibilang siapa-siapa di situ, ya. Itu bisa untuk pacarnya, ya, tidak, ya. Kita berikan kepada Tuhan yang baik, ya, yang baik. Dari bahkan musik pun, ya, kita pilihkan yang baik. Puji syukur kepada Tuhan, ya. Tuhan memakai banyak orang yang mengasihi Tuhan, telah mengarangkan lagu-lagu yang indah-indah, ya. Ribuan lagu-lagu yang indah, tak habis-habisnya dinyanyikan. Oleh sebab itu kita tidak mau, ya, menyanyikan lagu yang iramanya irama dunia, gitu. Karena kita cukup punya perbendaharaan lagu untuk dinyanyikan bagi kemuliaan Tuhan.
Kemudian di ayat 9 katanya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Ini ya Rasul Paulus ya, intinya apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat ya daripadaku. Kata Rasul Paulus tadi kan, pikirkan apa yang baik-baik. Nah, apa yang baik-baik tergantung apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Nah, sekarang apa yang kamu dengar tentang dariku ya, pengajaran semuanya, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu ya. Pikirkanlah itu dan lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oh, sungguh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di dunia kekristenan, bahkan di dunia pada umumnya sekarang ini makin hari makin ini ya, makin miskin teladan ya, makin miskin teladan ya. Pemimpin-pemimpin negara ya, banyak pejabat-pejabat ya, satu persatu diadili di pengadilan, korupsi. Aduh, bagaimana ini? Kita tidak punya teladan ya, kita tidak punya teladan. Indonesia tidak punya teladan. Dari awal negara ini berdiri kita krisis teladan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Yesus ya, pendengar sekalian ya. Ketika Amerika Serikat berdiri, saya membaca sejarah Amerika. Hati saya sungguh ya merasa ya bagaimana rasanya itu ya, ketika George Washington setelah 2 kali dia jadi presiden, mau didaulat jadi presiden seumur hidup, dia bilang no, dia bilang no ya, dia harus menjadi teladan katanya. Semua presiden Amerika hanya 2 term saja, tidak boleh panjang-panjang waktunya ya, dia harus menjadi teladan. Jadi dia presiden pertama dan dia sudah berusaha untuk menjadi teladan yang baik gitu ya. Nah, tetapi ya banyak negara tidak begitu ya toh. Presiden pertamanya ya toh sudah bertahun-tahun memerintah, didaulat jadi presiden seumur hidup, mau ya. Wah, mungkin malah dia yang suruh gitu ya. Dia yang suruh orang-orang untuk mengusulkan. Jadi tidak ada teladan ya. Sampai hari ini tidak ada teladan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah kita orang Kristen yang sudah lahir baru, orang Kristen yang Alkitabiah, kita berdiri teguh menjadi teladan ya, menjadi teladan. Sekali lagi saya katakan bahwa marilah kita menjadi teladan ya, di dalam kekristenan sendiri, bahkan di dunia ini. Jadi nah bagaimana supaya ada teladan meneladan dan ada tradisi teladan di dalam Tuhan? Adalah begini ya, orang Kristen harus kritis ya, jangan mengikuti orang yang tidak memberikan teladan di dalam hidupnya ya. Saya mendengar ada banyak gembala pendeta yang istrinya 2 ya toh, yang anaknya narkoba dan lain sebagainya. Orang pada datang juga di situ dengar dia khotbah. Kita bilang ini apa ini ya, ini terjadi krisis. Mungkin yang datang itu anaknya juga narkoba, jadi keluarganya juga kacau balau gitu ya. Jadi tidak jadi masalah gitu dengan hal itu. Nah ini akan menyebabkan ya pemimpin-pemimpin tidak merasa perlu untuk menjadi teladan. Mereka pikir asal dia bisa khotbah aja jadi gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, orang Kristen harus kritis ya. Ikutilah orang yang patut diikuti, yang patut diteladani gitu. Nah, maka orang-orang akan hidupnya lebih baik, akan merasa, wah, kalau saya tidak menjadi teladan yang baik, nanti pengikut saya akan pergi semuanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian kita membangun sebuah tradisi yang baik ya, sebuah sikap yang baik gitu. Oke, pendengar sekalian, ayat 10 ya di sini. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, kata Rasul Paulus, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Mereka ya, jemaat Filipi begitu mengasihi Rasul Paulus. Mereka kirim ya Epafroditus untuk pergi bawa ini ya, persembahan, bawa support, bawa ini ya, nggak tahu itu berupa apa, mungkin uang yang dibawa ya, supaya Paulus jangan kesusahan. Sudah di penjara ya toh, nanti mau makan, nggak ada makanan. Ya maklum ya, di penjara kan ya makanannya tahu sendiri toh ya. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jemaat Filipi katanya adalah jemaat yang penuh perhatian. Mereka selalu mau membantu Rasul Paulus, hanya tidak ada kesempatan gitu. Rasul Paulus dalam kecukupan ya. Kalau
kalau orang Kristen begitu memperhatikan hamba Tuhan ya yang telah memberitakan Injil menyelamatkan jiwa mereka, ya maka hamba Tuhan tidak mungkin susah. Kalau hamba Tuhan tidak susah, ya akan menyebabkan orang tidak segan-segan jadi hamba Tuhan, bukan ketakutan mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Nah, ku katakan ini bukanlah karena aku kekurangan tentu ya, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, sebaliknya di pihak hamba Tuhan, kita harus mencukupkan diri dalam segala hal ya. Jangan ini ya, gayanya kayak mau minta-minta gitu ya. Biasanya ada hamba Tuhan yang gayanya di atas mimbar kasih tahu siapa ngasih dia duit ini segala macam, sehingga merangsang yang lain merasa bahwa waduh, kok saya nggak pernah kasih ini katanya. Nah, nggak boleh begitu ya. Kita melayani Tuhan dengan tulus ya, dengan tulus ya. Dan harus ada mekanismenya. Yang penting jemaat mengasihi Tuhan, kembalikan perpuluhan ke gereja, itu sudah cukup ya, itu sudah bagus gitu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan ya, dalam segala hal gitu. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku ya, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan ya, semuanya aku ngerti, kata Rasul Paulus. Saya pernah lapar ya, saya pernah kenyang, jadi tidak ada rahasianya ya. Jadi bukan masalah itu, tetapi ya tentu kalau ada perhatian, kalau jemaat di Filipi memberikan persembahan, bukan masalah persembahannya, tetapi tandanya bahwa mereka ingat, bahwa mereka ada rasa syukur, bahwa mereka betul-betul berterima kasih ya, berterima kasih bahwa mereka ingin ikut ambil bagian di dalam ini ya, dalam pelayanan, dalam pemberita Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, ini yang paling penting. Jadi hati mereka itu ya, ayat 13 ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sangat indah ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Yesus Kristus. Ya, kita harus menjadi orang yang dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus. Bukan kalau berkelimpahan, ketawa, bersyukur, wah nih berkat Tuhan, terima kasih, syukur. Sekali kekurangan ya toh, kekurangan lalu kita tenggelam dalam kesedihan. Jangan ya. Sekali kekurangan ya, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami hal ini. Kita mesti tarik pelajaran. Mengapa kita mengalami ini ya? Bisa jadi kurang perhitungan ya. Bisa jadi kita terlalu egois ya. Bisa jadi kita terlalu gegabah. Bisa jadi ya, banyak orang yang ditipu orang karena terlalu gegabah, terlalu percaya orang ya. Ada juga yang ya mungkin ya terlalu jaga gengsi ya, dan lain sebagainya ya, sehingga ya masukkan dirinya ke dalam kesusahan gitu ya. Akhirnya kesusahan demi kesusahan. Kita perlu tegas untuk ambil keluar dari masalah ya. Kita harus ini tegas gitu, dan kita harus betul-betul mungkin memperbaiki cara hidup kita supaya jangan lagi terulangi ya, terperosok ke dalam kesalahan yang sama gitu. Nah, seringkali hidup kita susah dan lain sebagainya. Tentu kalau bukan karena kesalahan kita, adalah kesalahan orang lain. Kalau kesalahan orang lain kepada kita yang menyebabkan kita susah, nah Tuhan akan menolong, Tuhan akan membalas ya orang yang melakukan kesalahan. Tapi ya kalau kita dalam kesusahan, itu karena kesalahan kita sendiri ya, karena kesalahan diri kita, karena salah perhitungan dan lain sebagainya. Itu perlu tarik pelajaran ya, lain kali jangan bikin kesalahan macam begitu lagi gitu. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, kalau kita baik senang maupun susah, ya kita harus dapat tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Berdoalah ya dengan Tuhan dan sampaikan segala isi hati kita kepadanya. Ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, katanya, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi jemaat Filipi ambil bagian dalam ini ya, kesusahan Rasul Paulus, artinya ikut mencukupi kebutuhannya ya, mengirim ini persembahan kepadanya ya, mengirim bantuan ya. Ini ya baik juga, kata Rasul Paulus. Kamu sendiri tahu
beritahu juga ya, hai orang-orang Filipi ya, pada waktu aku ya baru mulai mengabarkan Injil ya, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Nah, di dalam Galatia pasal 6 ya. Kalau Anda baca Galatia pasal 6 ayat 6 ya, katanya, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau supaya ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan apa? Ya, kalau Anda menerima firman ya, Anda menerima firman, oh firman Tuhan telah menyelamatkan aku. Firman Tuhan telah mendewasakan imanku. Firman Tuhan telah membimbing aku tiap minggu, tiap hari ya. Firman Tuhan telah menuntun hidupku. Tidakkah Anda berpikir ya, perlu membalasnya ya, perlu membagikan ya apa yang Anda miliki, yaitu materi ya, untuk ya orang yang memberitakan firman itu ya. Karena apa? Dia perlu makan juga, dia perlu pakai baju, dia perlu banyak hal ya. Tidakkah Anda perlu merasa bahwa oh iya ya, saya menerima harta rohani darinya, maka patutlah saya membagikan harta materi saya kepadanya. Anda harus berpikir demikian ya. Tuhan baru mengasihi orang yang demikian ya. Kata Rasul Paulus, jemaat yang dia dirikan di mana-mana itu ya tidak ada yang ini mengadakan perhitungan hutang piutang selain jemaat Filipi, katanya. Jemaat Filipi ini jemaat yang baik sekali ya. Nah, karena di Tesalonika pun kamu telah dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Nah, rencana nanti bulan November saya mau seminar ke Balikpapan ya. Jelas jemaat yang mengundang di Balikpapan tidak mempunyai kemampuan ya secara finansial, dan ya itulah kita mengharapkan orang-orang Kristen ya mungkin di Jakarta yang lebih diberkati secara materi ikut ambil bagian ya, untuk supaya penginjilan ke Kalimantan bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, katanya Rasul Paulus bilang di Tesalonika, pada waktu Paulus menginjil ke Tesalonika, jemaat Filipi sudah kirim bantuan katanya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, betul ya, melainkan buahnya. Kalau orang memberikan sesuatu, kita bersukacita. Mengapa? Bukan masalah besar kecilnya pemberian itu, tetapi dia ada hati gitu ya. Dia ada hati ya, yang makin memperbesar keuntunganmu ya. Tuhan pasti akan membalas orang yang memberi dengan tulus, dengan sukacita. Oleh sebab itu, Tuhanlah yang akan membalaskan, memberikan keuntungan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Rasul Paulus bilang, aku sudah terima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu ya. Aku berkelimpahan ya. Aku telah berkelimpahan. Dan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, yaitu suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah ya. Itu adalah satu persembahan yang menyenangkan hati ya, menyenangkan hati. Karena apa? Karena diberikan dengan tulus, dan yang menerimanya merasa bahwa oh, yang memberikan itu sungguh ya, dia ada hati mau terlibat di dalam pelayanan. Nah, akhirnya ayat 19 Rasul Paulus berkata ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Nah, Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluanmu, bukan keinginanmu ya. Allah akan mencukupi segala keperluan kita, bukan keinginan kita. What you need, not what you want ya. Jadi apa yang kamu perlu, bukan apa yang kamu mau gitu. Maunya sih kita banyak sekali, betul nggak ya? Kita mau ini, mau itu, nggak habis-habisnya maunya kita. Tetapi kata Rasul Paulus, Allah akan memenuhi bukan apa yang kamu mau ya, tapi apa yang kamu perlu. Nah,
di dalam kita berdoa, tadi di bagian awal kita sudah bicara soal katanya jangan khawatir, jadi sampaikanlah segala keinginan hatimu di dalam doa, permintaan. Nah sekarang, apakah keinginan kita itu sesuai dengan apa yang kita perlu? Atau keinginan kita itu sebenarnya melampaui apa yang kita perlu gitu? Nah ini yang jadi masalah, ya kan? Mungkin ya Tuhan lihat bahwa ya kita sudah hanya perlu ini gitu, ya toh. Tetapi kita maunya lebih banyak lagi. Oh maunya lain gitu ya. Apa yang kamu perlu, bukan apa yang kamu mau. Ingat ya kata-kata ini ya. Jadi kalau Anda berdoa, ingat ini bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau ya. Karena kalau sesuai dengan apa yang kita mau, waduh ya enggak. Ya kan, kalau disuruh pilih mobil mau yang model apa gitu, ya semua orang mau pilih Mercy, kalau bisa yang S-Class, ya enggak. Nah, tapi Tuhan bilang enggak, kamu perlu Kijang, karena apa, keperluannya itu gitu ya, enggak, keperluannya gitu ya. Jadi apa yang kamu perlu ya, bukan apa yang kamu mau. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh indah sekali ya. Nah, kemudian ayat 21 sampai 23 ini salam khusus lagi sudah dikatakan amin. Nah, sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Tiap-tiap anggota jemaat maksudnya ya. Tiap-tiap orang yang sudah dilahirkan kembali itu orang kudus ya. Nah, salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku ya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Wah, dari istana Kaisar. Nah, ini menunjukkan bahwa surat Filipi ini ditulis dari Roma ya. Dari Roma karena apa? Ada salam dari istana Kaisar. Waktu itu siapa jadi kaisar? Memangnya ada istana Kaisar di Efesus ya enggak? Di mana? Di Kaisarea ya, itu tidak ada istana Kaisar di situ. Itu hanya ada istana Herodes di situ ya, raja ya. Kaisar itu di atas. Jadi, nah ini menunjukkan surat Filipi dari Roma ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Oh sungguh ya, surat Filipi dari salamnya menunjukkan Rasul Paulus orang yang sangat perhatian ya. Dia sungguh orang yang memperhatikan tiap-tiap orang ya, berdoa dan ingin supaya jemaat ya bertumbuh jadi baik ya. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita selesaikan surat Filipi ini hari ini. Puji syukur kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami menyelesaikan pelajaran surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah apa yang kami telah pelajari agar dia sungguh dapat kami kepada orang lain. Dan juga Tuhan, iman kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.